Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Solis Rohmawanto yang kami hormati, juga kepada teman-teman pasca yang kami hormati pula. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahmi thalabul ilmi dalam perkuliahan hari ini untuk presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Masruroh dari kelompok 5 akan memberikan atau memaparkan tentang artikel dengan tema sisi-sisi pendidikan di Indonesia yang perlu diperbaiki oleh kita semua menurut Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Baik, sistem pendidikan di Indonesia menurut beliau, Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, memang ada beberapa yang perlu diubah atau perlu diperbaiki untuk mencapai sebuah pendidikan Indonesia yang berkualitas. Presiden Joko Widodo memberikan Nadiem Makarim kewenangan penuh untuk melakukan perubahan. Perbaikan sistem pendidikan di Indonesia kian gencar disuarakan. Presiden Joko Widodo bahkan mengharapkan ada perubahan drastis dalam sistem pendidikan. Namun, Presiden tak memberikan mandat tentang apa saja yang harus diperbaiki. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Joko Widodo memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk melakukan perubahan. Alhasil, Nadiem bisa langsung melakukan perbaikan tanpa menunggu restu Joko Widodo. Presiden memberikan kewenangan penuh kepada Pak Nadiem seperti mengubah paradigma kurikulum juga tata cara dalam belajar mengajar. Pemilihan Nadiem sebagai Mendikbud, Pramono Anung juga mengatakan, juga dilatari kepercayaan Presiden kendati tak memiliki latar belakang di dunia pendidikan, Nadiem diyakini bisa memberikan inovasi dan perbaikan. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia IGI Muhammad Ramli Rahim mengingatkan, beban mata pelajaran yang diterima siswa dan tenaga pengajar harus dikurangi. Alhasil, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menjadi hal penting yang harus dilakukan. Perubahan kurikulum juga disarankan Ramli, terutama terkait beban mata pelajaran dari level sekolah dasar hingga menengah. Di SD hanya ada 4 mata pelajaran, SMP cukup 5, SMA 6, sementara SMK dibentuk seperti satuan kredit semester atau SKS. Ini otomatis Undang-Undang Sisdiknas harus diubah, kata Ramli kepada Harian Nasional waktu itu. Menurut Ramli, beban administrasi tenaga pengajar juga menjadi persoalan tersendiri yang harus segera dipangkas. Selama ini guru kerap dihantui ketakutan dalam pembuatan rencana pembelajaran, pelaporan, dan evaluasi. Di sisi lain, Ramli mengakui kesiapan dan kompetensi guru harus dipastikan sebelum pemerintah mengubah sistem pendidikan. Jangan sampai ketika regulasi diperbaiki, ternyata guru belum siap. Pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Malang, beliau Suprapto menilai kompetensi guru beban belum memadai.
tenaga pengajar era 1990 misalnya masih mengadopsi cara belajar lama atau jadul. Hasil uji kompetensi guru UKG dari tahun 2015 hingga 2017 menurut Suprapto rata-rata masih berada di bawah 70 dari nilai maksimal 100. Meski sudah diberikan pelatihan guru, implementasi di lapangan masih memiliki cara pandang lama. Mereka mengajar seperti halnya ketika diajar oleh guru-guru mereka zaman dahulu. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Heru Purnomo menilai otonomi daerah terutama Dinas Pendidikan harus diselaraskan dengan kebijakan pusat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Saifuddin mengatakan revisi Undang-Undang Sisdiknas masih masuk daftar tunggu program legislasi nasional atau Proglenas periode 2022 sampai 2024. Nanti ada dialog dengan pemerintah karena undang-undang itu kesepakatan bersama. Terkait perbaikan sistem pendidikan, ini Menteri Nadiem memastikan akan membebaskan guru untuk berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Nadiem juga berencana menyederhanakan regulasi. Kemendikbud sambungnya masih melakukan penyisiran untuk melakukan pendataan. 2 poin penting yakni merdeka dalam belajar dan guru penggerak. Untuk merdeka dalam belajar, guru harus melakukan berbagai macam inovasi dan tidak semua inovasi itu sukses. Akan tetapi kami harus terus mencoba agar mengetahui apa yang pas untuk sekolah. Ini menurut beliau Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Jadi ada beberapa sisi pendidikan nasional yang perlu diperbaiki demi majunya sebuah pendidikan di Indonesia. 2 poin penting yaitu merdeka dalam belajar dan guru sebagai penggerak. Intinya guru di era digital ini harus siap untuk menghadapi merdeka belajar. Ya, mungkin itu yang perlu kami sampaikan di sini pada kesempatan ini. Terima kasih sekali atas waktunya yang telah diberikan kepada kami di sini. Jika ada mungkin hal yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.